sama Ngobrol Bareng Manajemen episode 4. Kenalin, aku Salma yang bakal nemenin episode kali ini. Nah, teman-teman penasaran nggak narasumber yang kali ini? Karena bangkunya udah banyak banget ya. Dan kali ini narasumbernya itu dari pengalaman mereka loh. Pada penasaran nggak nih? Langsung aku panggilin ya. Ayo kakak-kakak himpunan manajemen, silakan masuk. Halo. Hai. Hai. Oke, boleh silakan duduk kakak-kakak semuanya. Halo kakak-kakak. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Baik. Oke, aku mau perkenalan dulu boleh ya? Boleh. Sebutin namanya sama dari departemen mana. Silakan kakak dari kakak dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Desi, aku dari Departemen SDM. Halo semuanya, aku Arlin, aku dari Departemen Kewirausahaan. Halo semuanya, aku Meisya, aku dari Departemen Litbang. Halo semuanya, aku Nuraini dari Departemen Humas. Halo semuanya, aku Ahda dari Departemen Akademik. Oke, salam kenal ya kakak ya. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal juga dari Netizen. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai-santai aja nih kakak-kakak, karena ini berdasarkan pengalaman kakak. Jadi jangan gugup juga, santai aja kayak ngobrol biasa aja ya. Oke, aku mau langsung ke pertanyaan pertama ya. Kenapa sih kakak-kakak memutuskan gabung ke HMM? Boleh disebutin alasannya dan awalnya tuh kakak-kakak milih dari departemen mana? Jadi aku dulu ya, boleh. Aku tuh pengen banget gabung himpunan karena kan waktu SMK nggak dapet ilmu yang sebanyak di himpunan ya. Aku coba hal baru, aku coba relasi baru, coba lingkungan baru, ternyata cocok. Dan sebelum aku jadi SDM, aku ini pernah tertarik sama Litbang. Kenapa Litbang? Karena tuh menurut aku relasinya tuh langsung ke pihak luar. Jadi ada challenge aja sih buat aku yang kayak nanti gimana cara ngomongnya, public speakingnya gitu, dan akhirnya terbukti. Oh, berarti udah dapet juga ya insight-nya ya kakak ya. Oke, boleh di next kakak. Oke, kalau aku alasan masuk himpunan itu karena untuk menambah relasi juga, terus juga buat nambah kegiatan juga di luar kelas kan. Dan juga karena sebelumnya pas di SMA itu aku ikut organisasi, jadi pengen tahu nih perbedaan organisasi dari aku SMA sama pas di kuliah itu apa aja. Terus departemen yang aku pilih itu emang dari awal kewirausahaan karena pas organisasi di SMA pun aku ada pengalaman di departemen itu. Oh, berarti udah ada pengalaman, terus kakak juga pengen nyoba ya pengalaman tersebut di organisasi yang berbeda kayak gitu. Oke. Silakan dilanjut kak. Kalau alasan aku masuk HMM, itu mungkin kayak pertama waktu itu aku masih banyak banget waktu senggangnya di kuliah ya, terus bingung ngapain ya, masa kayak cuman kuliah pulang. Pas banget kayak waktu itu lagi ada open recruitment HMM, kayaknya aku mau coba deh. Dan karena sebelumnya aku juga belum pernah ikut organisasi, itu tuh jadi kayak penasaran gimana sih caranya berorganisasi. Nah, alasan aku waktu itu milih Litbang karena waktu itu aku ngeliat di salah satu Litbang itu tuh ada proker namanya studi banding, dan aku ngerasa kayak kayaknya seru deh kalau kita ke kampus-kampus dapat insight baru dari kampus tersebut. Oh, berarti tertariknya karena punya waktu luang, terus ada proker yang menurut kakak seru banget nih, jadi kakak tertarik ya. Dan dari awal udah Litbang ya kak ya? Iya. Oh, oke, keren. Silakan ya, lanjut. Kalau dari aku sendiri, aku tuh masuk himpunan karena emang pengen menambah pengalaman aja selain kuliah, selain belajar gitu, pengen. Karena sebelumnya aku di SMA juga pernah ikut organisasi juga, yaitu OSIS. Jadi aku pengen nambah relasi, nambah teman-teman baru, terus pengen tahu juga cara kerja di organisasi itu kayak gimana, karena kan pasti berbeda ya pada saat kita di SMA. Nah, terus aku juga masuk departemen Humas itu karena memang aku tuh ngerasa cocok aja sama departemen tersebut. Terus apalagi di Humas itu kan dia yang mengelola sosial media. Nah, pastinya itu juga suatu bakat aku kayak ngedit gitu, karena sebelumnya aku juga yang megang sosial media OSIS waktu SMA gitu. Jadi aku ngerasa relate aja, dan aku juga mau ngembangin skill aku sih di ngedit gitu. Oh, berarti emang udah punya bakat, terus cocok nih sama organisasinya gitu ya. Ada Humas juga, jadi kamu masuk di situ ya. Betul banget. Keren banget. Silakan Ahda. Oke, kalau dari aku alasan masuk HMM itu karena waktu senggang tuh banyak banget ya. Jadinya cari kesibukan apa ya, dan ternyata pas banget HMM langsung ngebuka open recruitment. Jadi ya udah aku join.
Terus tuh di departemen akademik, awal-awal departemen akademik itu karena mereka tuh ngasih informasi tentang lomba. Nah, aku kan tertarik banget sama nulis esai kan. Nah, jadi aku mau ikut, mau join, dan ternyata di akademik itu ngebantuin aku banget buat ngajuin lomba aku gitu. Jadi di akademik itu ngasih aku apa ya namanya, semacam bantuan lah, proposal lah, kalau misalkan aku nanti ikut lomba ini tuh nggak perlu bayar lagi gitu loh. Jadi nanti dibantu sama akademik kita sendiri. Wah, keren banget ya. Nah guys, nih ada dua personil yang punya waktu luang. Jadi teman-teman kalau misalnya mau punya waktu luang, join aja ke himpunan ya. Ya, Karena betul. sibuk ya sekarang, udah nggak ada waktu luang lagi. Udah Udah nggak ada ya, udah sibuk. penuh banget. Udah sibuk banget. Oke, aku lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Tadi kan kakak-kakak udah sebutin dari departemen mana nih ya. Sekarang aku mau tahu dong fungsi dari departemen kalian masing-masing tuh apa aja. Oke, boleh dari kakak lagi, boleh? Oke, nah dari Departemen SDM sendiri itu kan sebagai dari pihak penghubung pihak internal ya, dari manajemennya sendiri. Terus juga selain itu tuh kalau di himpunannya sendiri, SDM itu jadi wadah kalau penyelesaian masalah kalau misalnya terjadinya konflik. Dia juga menjadi tim netral di himpunan tersebut, tidak berkepihakan dengan siapapun, kurang lebih seperti itu. Oke, silakan dilanjut ke Oke, dari departemen kuir sebagaimana namanya departemen kewirausahaan, fungsi dari departemen kuir sendiri yang mencari sumber dana untuk himpunan. Oh gitu ya. Berarti kakak harus berinovasi terus ya, jualan apa nih buat dapetin uang terus ya kak? Kreatif. Harus kreatif. Oke. Lanjut ke Ami. Kalau fungsi litbang sendiri itu di setiap proker itu pasti kita kan ada namanya kuesioner ya. Nah, hasil kuesioner itu nanti dari litbang yang mengevaluasi kayak baik dan buruknya, dan itu nanti setelah kita recap kuesioner itu nanti bisa kita bahas bareng-bareng sama departemen lain juga biar jadi evaluasi kita sih nanti proker selanjutnya itu jangan begini-gini. Oke, jadi evaluasi juga penting teman-teman biar nggak ngelakuin kesalahan yang sama ya. Lanjut Aini. Oke, kalau dari departemen humasnya sendiri itu kan humas ya, hubungan masyarakat, yang pastinya dia narah hubung antara himpunan dengan pihak eksternal melalui sosial media. Terus dia juga yang mengupdate atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di himpunan mahasiswa manajemen gitu Oke, aja. jadi informasinya lewat sosmed Iya, ya. Jadi TikTok, ngedit juga Instagram, ya, betul. Jadi informasinya nggak cuma informasi aja ya Kak Aini ya. Iya. Oke, silakan Kak Ahda. Oke, kalau dari akademik sendiri sesuai namanya ya akademik. Jadi udah pasti ngebantu akademik mahasiswa di himpunan maupun di manajemen itu sendiri. Oh gitu sih. Oke, terima kasih Kak Ahda. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Nah, aku mau tahu proker kalian itu ada apa aja di departemen kalian masing-masing. Boleh dari Kakak Ahda dulu deh, karena dari tadi dari Kakak Desi dulu ya. Dari Kakak Ahda dulu, prokernya apa aja sih di akademik? Dari akademik itu ada 3 proker. Yang pertama itu ada RTC, Kola, dan Maxstrom. Oh, oke. Kalau dari RTC sendiri itu yang tadi pertama aku bilang itu tuh ngebantu buat lomba para mahasiswa manajemen. Kalau misalkan Kola itu tuh class of learning, itu dia itu apa ya? Buat ngebantu UTS dan UAS sebelum UTS dan UASnya para mahasiswa manajemen. Nah, kalau Maxstrom sendiri itu tuh bersangkut paut dengan pihak eksternal. Jadi dari siswa-siswi SMA ataupun SMK gitu. Oh gitu. Berarti teman-teman kalau kalian bingung mau belajar gimana UTS UAS bisa nih nanti gabung ke Kola ya. Nanti Kola bakal ada infonya. Infonya di mana? Infonya pasti di sosmednya HMM. Oke. Lanjut ke Aini. Oke, selanjutnya untuk proker di Departemen Humas ya, itu lumayan ya, banyak, ada 3, itu ada MSR, terus Manajemen Expo yang baru, ada 2, Manajemen Expo dan Sinema. Mungkin pertama dari MSR dulu ya, jadi MSR sendiri ini tuh dia kayak memberikan kontribusi atau pembelajaran kepada anak-anak gitu, pembelajaran sosial kepada anak-anak. Selanjutnya, kalau untuk Menpo sendiri, dia tuh kepanjangannya itu manajemen expo. Jadi kita yang memberikan wadah untuk mahasiswa yang punya usaha. Jadi kita memberikan wadah. Jadi nanti kita menyediakan stand-stand atau booth-booth. Terus nanti dari mahasiswa bisa ikut join, bisa ikut daftar untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk-produk mereka gitu. Nah, yang terakhir ini dari Sinema.
Dan kebetulan nanti baru mau jalan, jadi untuk gambaran kasarnya itu, jadi kita nanti menyediakan film-film yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen gitu. Jadi nanti setelah film tersebut ditayangkan akan ada case study-nya gitu. Oke. Jadi untuk sinema teman-teman kalian belajar nggak cuma dari buku aja, kayak misalnya di sekolah udah belajarnya sama teman-teman sebaya gitu ya. Nah Iya. kalau misalnya di sinema ini dari film teman-teman kita belajarnya, jadi jangan lupa nonton ya. Dilanjut Kak Mai, silakan. Kalau dari Litbang sendiri itu tuh udah kayak tadi aku udah sempat ngasih tahu juga kan, salah satu proker yang bikin aku tertarik masuk Litbang itu pertama ada studi banding. Itu dimana kita ke kampus-kampus kita mencari kampus, kita bertukar insight kayak apa aja yang ada di himpunannya mereka dan yang nggak ada di kita. Itu kayak ya kita berbagi insight deh apa aja, dan salah satunya lagi ada company visit, dimana kita itu bakal ke perusahaan-perusahaan, dimana kita belajar kayak gimana sih kayak cara kerja perusahaan secara nyata itu untuk netizen sendiri. Oh gitu, berarti ini belajarnya juga langsung real ya, ke company, terus juga kita langsung belajar juga ke teman-teman universitas lain nih ya. Jadi nggak cuma di internal aja, kita belajar juga dari eksternal gitu ya Kak Mega. Silakan dilanjut Kak. Kalau dari departemen kuliah itu ada fundraising, ada merchandise, dan ada PDH, itu pakaian dinas harian. Nah fundraising ini ya jualan lah ya, kita jualan makanan, jualan gelang-gelang juga. Terus kalau merchandise itu kita jualan kayak lanyard, merchandise buat anak manajemen. Kalau untuk PDH ini baju ya kita pakai anak kita pakai untuk dinas proker kita. Oke, nih guys, PDH ini dari kewirausahaan buat nyari uang juga ya Kak ya. Oke, silakan dari sini. Dan untuk SDM itu ada 3 proker. Yang pertama tuh ada Odima. Odima ini tuh proker pertama banget di himpunan yang setiap awal tahun tuh kita akan udah ngadain, karena tujuan ada Odima ini tuh untuk kenalin ke mahasiswa baru yang daftar di prodi manajemen, untuk kenalin ada apa aja sih di manajemen, seperti itu. Oke. Terus juga di bagian pertengahan nanti juga ada namanya Purna Gathering. Purna Gathering ini tuh untuk kita tuh bisa berkomunikasi dengan purna-purna alumni himpunan. Jadi kita tuh bisa jajalin silaturahmi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi silaturahmi itu nggak putus gitu sama. Dan yang terakhir itu ada kaderisasi. Nah kaderisasi itu kan untuk ngasih tongkat estafet atau regenerasi himpunan anggota yang baru ya gitu. Jadi untuk menggantikan kami yang akan menjadi purna nanti, menggantikan jabatan kami yang akan turun. Jadi kalau di SDM ini kalian nggak perlu khawatir kayak baru masuk manajemen bingung ngapain aja sih manajemen itu apa aja, nanti bakal ada proker Odima ya Kak ya. Terus juga kalau misalnya kalian join himpunan juga nggak bakal bingung kayak ngapainnya, karena nanti juga bakal ada kaderisasi kayak gitu teman-teman. Oke, boleh aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Boleh. Oke. Nah, kakak-kakak kan udah udah ngejalanin beberapa proker ya. Udah ada yang mau 2 periode sama 1 periode ya. Nah, kira-kira kendalanya apa aja sih Kak di proker? Ini terserah prokernya mau proker dari departemen kakak sendiri atau dari departemen lain juga bebas. Ini general. Ya, asalkan diceritain juga kendalanya apa, oke? Oke, boleh dari kakak Ahda dulu. Dari aku ya, oke. Secara general aja kan ya. Iya, secara general. Berarti semua proker nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Tapi nggak bakal diceritain kok semua prokernya. Jadi paling tuh kalau dari semua proker ini sih ngehadapin mood tiap-tiap kita ya, tiap-tiap panitia itu pasti susah banget kan. Kadang ada yang tiba-tiba datang rapat marah atau enggak ada yang happy banget. Jadi benar-benar kita tuh harus menyesuaikan mood tiap panitia dong. Nah, itu tuh yang benar-benar bikin kendala banget. Kalau misalnya kita juga lagi capek banget, mau ngadapin yang happy banget kan juga kayak ya Capek ya, lagi capek iya, juga ya. udah gak ada yang ngerti lagi ya. Lebih ke individu aja sih kalau aku. Kalau misalkan acaranya atau apapun itu
itu udah tanggung jawab masing-masing ya. Jadi ya harus kita jalanin mau nggak mau. Oke. Jadi ngertiin mood satu sama lain, gitu. Empati ya, jadi Iya, empatinya benar juga banget. diuji karena kita himpunan gak cuma diri kita sendiri, tapi juga sama orang lain. Bener gitu. banget. Oke, dilanjut ke Karnel ini. Oke, kalau dari aku sendiri itu pertama itu untuk proker Odima, karena Odima sendiri kan itu proker pertama di himpunan ya selama kita menjabat. Terus masih ada rasa canggung sama kakak-kakak yang sudah 2 periode ini gitu. Awalnya karena kan masih awal ya. Masih masa adaptasi itu masih awal banget. Jadi kita bingung nih kita mau mulai dari mana ya gitu. Terus kedua itu untuk proker Menpo, Manajemen Expo. Itu kan proker dari departemen aku sendiri dan itu proker baru. Otomatis kan kita nggak tahu nih flow, maksudnya kita nggak ada gambaran nih flow-nya tuh mau kayak gimana sih, karena itu proker baru kan. Jadi aku masih ngambang gitu loh tentang proker itu. Terus tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu aja sih. Berarti sekarang udah kenal, udah adaptasi lah ya. Udah. Tadi kan awalnya kayak bingung, canggung mau kayak gimana, sekarang udah kenal lah ya. Iya. Oke. Itu di Odima aja ya. Maksudnya Odima doang. iya nggak berkepanjangan. Maksudnya tuh kan masih awal, rapat-rapat pertama kan, rapat proker. Jadi kayak masih wajar aja, masih malu-malu gitu. Sekarang malu-maluin nggak? Kayak malu-maluin deh ya sekarang. Oke. Ya lebih ke malu-maluin sekarang sih. Oke, lanjut Kak Mei, silakan. Kalau dari aku pribadi kendala ya mungkin di waktu periode aku kali ya. Waktu itu aku ngejabat sebagai ketua pelaksana company visit, di mana lumayan susah nih ya kita mencari perusahaan yang mau diajak kayak bisa nggak ya buat kunjungan dan bisa nggak ya untuk kapasitas segini. Itu lumayan cukup tricky karena waktu itu pun aku dapet kayaknya cuman hamil 1,5 bulan. Jadi kayak aku persiapan dulu aja baru dapetin perusahaannya. Dan untungnya waktu itu aku juga sempat dibantu sih sama Purna yang lagi magang di tempat itu. Jadi sebenarnya kayak kita ngebangun hubungan baik dan relasi sama Purna itu juga bagus sih guys. Kayak biar kita jadi kayak kebantu nih. Kayak misalnya dia lagi magang di tempat ini, bisa nggak ya di kantor ini, company ini untuk kita adain kunjungan acara? Ternyata bisa, dan jadi kita udah langsung ada kontak person orang dalamnya. Oke. Lebih gampang dari orang dalam ya. Berarti acara dari SDM Purna Gathering ini berguna banget ya teman-teman ya, kakak ya, berguna banget karena kita juga butuh relasi yang di luar, bukan cuma dalam aja relasinya. Silakan dilanjut Kak. Oke, mungkin kalau dari aku karena sebelumnya aku pun kebanyakan ya seringnya itu megang divisi fundraise ataupun kebanyakan divisi fundraise, dan aku pun sendiri dari departemen kewirausahaan. Mungkin kendalanya selama proker itu kita harus kreatif, kayak kita jualan apa lagi nih biar laku, terus biar kita bisa mencapai target dari yang udah ditentukan itu kan. Jadi kita apalagi ya jualannya, kalau jualan ini bakal laku nggak ya, bakal cepet habis nggak ya. Berarti kakak juga harus memahami nih kira-kira butuh anak manajemen itu butuhnya apa aja sih biar laku dagangannya ya. Karena kalau jualan doang tapi nggak tahu kebutuhan anak manajemen juga bingung, nggak laku. Percuma. Ya, nombok. Percuma ya. Nanti yang ada nombok ya. Bener ya, nombok. Oke, silakan dilanjut Kak Desi. Kalau dari aku sendiri, aku menjabat udah 2 periode dan udah ngerasain 2 departemen. Oke. Ya kan? Di Litbang sendiri aku tuh kan juga satu departemen ya sama Kak Misha. Kak Misha pegang company visit, aku pegang studi banding. Sama kendala itu susah cari universitas karena budaya setiap himpunan baik di universitas sendiri ataupun di luar kan berbeda ya. Kita kadang suka berbeda di schedule. Kita udah kader, mereka belum. Kita udah regenerasi, mereka belum. Jadi schedule nyamainnya susah. Terus menyamakan dua gender departemen itu susah juga gitu. Di kita ada litbang, di mereka adanya tuh nama lain gitu, bukan litbang, itu susah. Terus juga kalau secara generalis, aku juga udah ngerasain di SDM, itu tuh susahnya bentrok waktu dengan setiap anggota kan gitu. Apalagi kalian sama kita kan beda mata kuliah, beda semester juga. Jadi tuh nyamain waktunya susah banget guys. Selain nyamain waktunya susah, terus juga nyamain komunikasinya tuh lumayan susah. Tapi walaupun lumayan susah, setiap prokernya berhasil. Wih, keren. Alhamdulillah. Dia tuh dapat, hasilnya juga dapat. Iya betul dong. Tantangannya besar berarti hasilnya harus
memuaskan ya kak ya. Walaupun ada kendala, Iya, ada solusi. betul. Nah guys nih, biasanya Kak Desi nih jadi tempat curhatan nih, karena SDM ya kak ya, ya kan? Boleh kalian yang mau curhat sama aku boleh, aman rahasia. Silakan, Kontaknya boleh diinfoin di bawah. Boleh kan gue ya. silakan yang mau curhat tuh Kak Desi ya. Oke kakak-kakak, itu aja dari sesi pertama. Nanti kita bakal lanjut ke sesi yang kedua ya, dengan pertanyaan yang lebih menarik lagi. Oke? Oke. Sampai jumpa di sesi kedua. Halo netizen. Halo. Hai. Balik lagi nih sama kita di sesi kedua. Oke? Nah aku lanjutin ya pertanyaannya kakak-kakak ya. Siap. Oke. Selama masuk HMM apa aja sih insight yang udah kalian dapetin? Oke? Boleh dari kakak Desi lagi. Boleh. Aku selama di himpunan aku tuh dapat insight gimana caranya kerja tim yang efektif, komunikasi yang efektif, yang beneran efektif tuh gimana. Karena kalau cuma bahas komunikasi tapi nggak efektif cuma nggak akan sampai ke yang kita tuju gitu. Apalagi aku pernah jadi ketua pelaksana, otomatis aku belajar jadi leader kan di situ. Dan gimana caranya aku menyampaikan saran konsep aku ke anggota-anggota aku gitu. Kalau misalnya komunikasinya nggak efektif, percuma guys. Betul, karena nanti kalau misal komunikasi nggak efektif nanti malah miskom ya kak ya. Bener. Kakak maunya apa nanti malah dilakuinnya yang lain ya kak ya. Jadi di himpunan tuh aku belajar itu dan akhirnya dapat lumayan sih akhirnya. Terus juga public speaking aku jadi yang sebenarnya udah ada dikit. Terus masuk ke himpunan, ketemu orang-orang banyak pihak luar maupun pihak dalam, akhirnya adalah updatean sudah jadi Naik level lah istilahnya gitu ya. Naik level. tapi nggak yang tinggi-tinggi banget ya, Oke. tapi jadi memperbaiki aja. Ya kalau kan namanya juga proses ya teman-teman ya. Tapi istilahnya udah next level ya kak ya. Oke. Silakan dilanjut Kak Alin. Oke, kalau aku mungkin kurang lebih sama seperti Kak Desi ya. Kerja tim sama komunikasi, karena kan memang di himpunan ini kan kita semuanya kerja tim kan, nggak ada yang kerja sendiri. Jadi aku pun pernah jadi koor divisi dan itu harus gimana nih aku komunikasinya sama anggota tim aku, terus kerja timnya gimana. Jadi kan aku harus ngobrol komunikasi ini yang baik baik sama biar pekerjaan anggota tim aku tuh juga bagus bagus ya, baik sesuai sama flow ya kak ya. Iya, lagi-lagi komunikasi nih teman-teman, karena di himpunan lagi-lagi nggak cuma sendiri ya kak ya. Jadi kalian harus komunikasiin dengan cara yang baik, terus juga dengan kata-kata yang baik supaya orang yang nerima infonya tuh juga tahu dan lebih jelas ya kak ya. Oke, silakan lanjut Kak Mei. Kalau insight yang aku dapat selama HMM, aku tuh orangnya pemalu banget dulu. Oke. Kayak nggak bisa lah aku ngomong di depan banyak orang dan gimana. Tapi waktu masuk HMM kan kayak aku harus berinteraksi ke netizen, terus pernah juga jadi MC. Oke. Dan waktu itu juga sempat jadi ketua pelaksana community visit, di mana aku harus ngomong sama pihak luar kan. Nah itu tuh kayak jadi sebuah tantangan sih, kayak aku yang dulunya aku pemalu, terus aku kayaknya aku nggak bisa. Tapi pas aku join HMM, diajarin juga dulu sama kakak-kakaknya dan belajar banyak. Akhirnya aku jadi bisa pede ngobrol di depan. Terus kayak aku presentasi juga yang tadinya kayak masih agak gugup-gugup, tapi kadang kalau pas udah masuk HMM kayak udah sering ngomong, jadi kayak yang nggak terlalu gugup-gugup lah, walaupun masih ada gugup dikitnya. Jadi kayak ningkatin skill komunikasi aku dan rasa kepercayaan diri aku sih. Oke, jadi public speakingnya kakak juga terasa juga ya kak. Karena kan kalau misalnya public speakingnya malu-malu, orang yang denger itu males guys ya kan. Sekarang masih malu nggak kak? Dikit sih, lebih Malu-maluin. Sama dong kayak ini tadi malu-maluin. Jangan gitu dong. Enggak dong, enggak malu-maluin. Tapi ini public speakingnya yang ke arah yang lebih bagus ya kak ya. Silakan dilanjut Kak. Oke, kalau dari aku sendiri itu sebenarnya banyak banget ya pelajaran yang aku dapetin ketika aku masuk himpunan. Itu mulai dari aku bekerja dengan orang lain kan. Sebelumnya tuh aku udah pernah jadi koor acara, koor logistik, terus koor PDD. Nah itu aku bisa lebih bertanggung jawab atas job desk aku, dan aku juga bisa mengasah skill komunikasi aku ke mereka gitu. Oke, jadi ada lagi nih guys, bertanggung jawab ya. Yeah.
Jadi juga kalau misalnya kita dikasih tugas juga Job udah desk. harus diingat ya, job desk ya, harus diingat job desknya kapan, deadline-nya kapan, dikerjainnya juga jangan mepet-mepet biar hasilnya maksimal. Iya Benar betul. ya? Dan bisa lebih bertanggung jawab lagi atas job desk yang udah dikasih. Benar. Oke, silakan dilanjut ke Ahdan. Oke, kalau aku mungkin ngulang dari kakak-kakak lagi aja kali ya. Ya, yang saya tadi dapat semuanya sama pasti ya. Oke. Public speaking dapat, leadership dapat, tanggung jawab iya, disiplin juga dapat, kerja tim juga dapat. Ya semua itu benar-benar harus kita asah kan ya, dan itu bukan bawaan dari lahir, dan Betul. aku dapatnya pas di sini. Oke. Pas sekarang aku baru dapat semua itu sih. Oke, berarti di sini kakak Ahda baru dapetin semua itu ya, maksudnya udah Lebih dapet ke- mungkin lebih mempertajam. Iya, benar Lebih banget. mempertajam. Iya betul. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh ya? Oke, tadi kan aku udah nanya proker sama kendalanya ya. Nah sekarang proker yang paling berkesan. Ini general juga, jadi kalau misalnya kakak mau dari departemen lain boleh, departemen dari kakak juga nggak masalah. Oke? Oke, aku dari Kak Mei dulu boleh deh, tengah ya. Kalau dari aku proker yang paling berkesan menurut aku itu Odima. Kenapa Odima? Mungkin tadi kalau Aini bilang kayak itu awalnya hektik banget kan, kayak proker pertama, terus juga masih canggung sama kating-katingnya kalau periode pertama. Tapi menurut aku itu berkesan karena di situ kita jadi kayak lebih dekat, kayak yang tadinya nggak kenal terus jadi kayak kenal, dan gimana kita bisa ngejalanin satu proker pertama itu bisa berlaksana jadi apa ya, berlaksana prokernya dengan baik. Betul. Dan itu tuh berkesan banget buat aku karena kayak aku jadi tahu nih aku bisa kenal juga sama banyak orang. Dan yang paling berkesan itu mungkin kita yang di kampus sampai malam-malam, kita gladi bersih, kita kita ngedekor dan lain-lain. Terus itu kan juga kita ada bercanda-bercandanya. Menurut aku itu yang paling berkesan karena kayaknya cuman di Odima deh kita yang sampai malamnya malam banget itu kita buat bersih-bersih dan lain-lain. Jadi menurut aku proker yang menurut aku berkesan itu Odima karena di mana itu aku bisa jadi kenal lebih dekat sama ada tingkat di periode di bawah aku dan kakak tingkat periode di atas aku waktu itu. Oke, biasanya tuh teman-teman yang berkesan itu tuh di awal atau di akhir ya. Nah kebetulan banget kami di awal nih, proker pertama yaitu Odima. Oke, dilanjut dari Kak Arin. Oke, kalau dari aku mungkin Maxstrom ya. Oke, Maxstrom karena itu kan proker paling panjang banget. betul, main event. Ya, panjang, dan itu berbulan-bulan berbeda dari proker-proker kita yang lainnya gitu kan, karena persiapannya juga panjang, terus banyak yang perlu kita siapin buat Maxstrom. Terus juga ada dua nih Salma. Oke, boleh Kak, silakan. Maxstrom sama Odima. Sama kayak tadi Mei tadi, karena Oke. Odima itu proker pertama, terus proker yang emang kita langsung apa ya namanya ya, ospek ya, ospek setelah kita di ospek terlebih dahulu. Jadi kita ospek, jadi itu kayak apa ya, berkesan aja karena kan itu emang proker pertama, terus kita jadi mengenal oh gini loh organisasi itu gini gitu. Betul. Ya, jadi Maxstrom itu main event itu di proker akademik ya Kak Ahda ya. Itu emang eventnya gede banget karena itu lomba-lomba kita ngundang dari sekolah-sekolah lain teman-teman. Jadi itu membekas ya Kak Alrin ya. Sama Odima juga ya, karena itu di awal, terus awal kenalan juga di Odima, terus jadi baru tahu kayak gimana sih proker, jalanan proker itu tuh di Odima guys. Oke, silahkan ke Kak Desi. SDM tadi Odima udah disebutin nih Kak. Jangan-jangan Kak Desi juga Odima nih yang membekas. Kalau dari aku tuh yang paling bekas kaderisasi guys. Waduh, kaderisasi. Kenapa kaderisasi? Karena itu tuh kalau event-event biasanya kan kita tuh kerja sama orang yang baru kita kenal, ya udah untuk di event tersebut ya misalnya di Sabtu, ya udah selesai di Sabtu atau di Minggu. Tapi kalau kader itu kita belajar ngelit anak-anak yang periode baru. Kita ngelit, terus kita bukan dipaksa ya, diharuskan untuk bisa langsung berbaur, bisa langsung komunikasi, bisa langsung cari kecocokan dan keakraban. Terus kaderisasi juga menurut aku tuh dia suatu event yang kalau misalnya
dilaksanain itu ada sedihnya karena kita akan udah pasti kita berpisah sama kakak yang sebelumnya. Apalagi tuh menurut aku ya di periode aku kakak yang sebelumnya tuh ngebimbing aku banget. Pas aku di departemen litbang tuh ada nama kadep aku Kak Eliana. Halo Kak Eliana. Halo Kak. Kak Eliana ini tuh ngebantu aku banget waktu pegang studi banding. Aku benar-benar diajarin per detailnya, aku diajarin leadershipnya. Dia tuh ada di belakang aku sampai acara aku. Kak Eliana makasih banyak. Love banget, keren. Metode dari Kak Eliana ngajarin aku jadi leader, jadi bertanggung jawab sama proker. Aku kasih ke adik-adik aku sekarang. Iya. Berarti Kak Eliana keren banget nih, ilmunya turun-temurun ya. Turun-temurun ya. Aku jujur sedih banget pas ada itu udah gak ketemu Kak Eliana lagi, jarang banget terakhir ketemu di kampus tuh bener-bener yang lalu. Main-main dong Kak El. Iya, boleh. Anaknya ada dulu nih Kak El dulu nih. Iya, Ya, aku udah di Aussie Kak. Iya atau di Purna nanti pernah gathering Kak Eliana semoga aja datang ya Kak. Amin. Oke. Nah guys, tadi Odima ada 2 sama kaderisasi. Kaderisasi kan perpisahan ya Kak ya. Jadi kelas banget ya. Ada perpisahannya, ada Pertemuan baru lagi. Oke. Oke, masuk himpunan. Seru nih rasanya kaderisasi. Oke guys, yang masih ragu nanti masuk aja ya. Oke, dilanjut ke Kak Aini silahkan. Oke, kalau dari aku sendiri itu proker yang paling berkesan, balik lagi ke tadi Menpo, manajemen Expo. Jangan bosan ya buat dengerin itu. Itu karena yang tadi aku bilang itu proker pertama dan aku selaku koor acaranya dan aku merasa acaranya berjalan dengan lancar. Terus dari awal aku nyusun rundown, itu kan proker baru yang kita tuh belum pernah lihat ya sebelumnya, kayak ini gambaran besar itu kayak gimana sih. Nah, setelah aku ngejalanin ternyata berjalan dengan lancar gitu untuk proker Menpo gitu guys. Oke. Karena koor acara ya Kak ya. Jadi apa-apa kakak, apa-apa acara Iya. betul Kak? Ya apalagi nih di notice juga sama Kak Prodi, semoga di Menpo selanjutnya itu bisa lebih baik lagi dan punya inovasi yang lebih bagus lagi. Amin. Tapi Menpo tuh proker baru ya? Iya. Langsung itu keren sih. Aku juga acungin jempol Langsung di approve. Di Departemen Humas. Kak Prodi itu keren. Dan itu rame juga sih booth-nya kan. Booth-nya rame banget. Lihat. Keren banget, antusias dari manajemennya tuh ada banget. Iya. Keren banget. Jangan lupa dilihat sosmed Instagramnya HM ya untuk Menpo. Keren promosi. Iya. Tungguin Menpo tahun depan ya guys ya. Ditunggu Menpo tahun depan. Dan tahun ini juga guys. Oke. Tapi sebelum lanjut nih, sebagai koor acara di proker pertama itu pasti HP tangting banget dong tuh. Bener banget. Apalagi aku sebelumnya nih, itu kan koor acara. Itu sebelumnya aku jadi koor PDD. Sebelumnya aku koor logistik. Jadi terus-terusan koor dan koor. Itu beneran yang pada bosan kayaknya ngeliat aku presentasiin ini ya, job desk-nya. Kayak pada bosan, terus pada capek juga kayaknya aku chatin, ini mana nih, aku belum dikirim. Lebih ke bawel sih ya. Mengalahkan ini berarti ya notif dari Mas itu ya. Aduh, Mas siapa Kak? Makanya Ya, itu dipin sampai- Kak, dipin biar gak tenggelam. Enggak sih, enggak aku. Iya dong dipin. Oke, aku Buat mas-masnya notif ya. Maaf ya Mas, ini Oke. Di next Kak Ahda silakan. Oke, kalau proker berkesan, aduh udah disebutin semuanya lagi. Boleh, Nyebutin apa sebutin ya? ulang. Sebutin ulang kali ya. Oke, sebenarnya banyak ya. Semua proker tuh pasti ada sedih dan senangnya kan. Cuman yang benar-benar paling berkesan buat aku kemarin tuh Maxstrom. Oke. Karena Ketuplaknya ya, Kak, ya? kebetulan ketuplaknya dan keren. Maxstrom itu dari awal kita rapat sampai akhir itu benar-benar ada aja kendalanya. Ada aja masalahnya, ada aja ini itu dan apa segala macam lah. Tapi pas kemarin udah selesai itu ngerasa kayak ya ampun alhamdulillah selesai langsung udah nggak perlu lagi Lega, ada drama. lega ya. Kemarin udah lega udah kayak yaudah deh udah dah semuanya begini gitu. Udah jangan usah ada lagi deh gitu. Nyenyak juga tidur Iya, ya. nyenyak lagi. Jadi kalau bangun tidur tuh nggak perlu lagi ngelihat grup yang oh iya ini belum selesai gitu. Itu nggak perlu lagi. Jadi kayak udah alhamdulillah Maxstrom terima kasih. Itu
sebenarnya banyak pelajaran juga ya yang aku dapat kayak oh ternyata kayaknya aku kemarin nggak harus kayak gini deh, aku harus kayak gini gitu. Jadi itu mungkin pembelajaran buat Maxrom di tahun depan juga. Tapi tadi kan aku kelas etika bisnis ya, terus program Maxrom kamu tuh dinotis sama dosen aku, katanya keren banget. Kan konsepnya tuh debat dan kita malah harus mencontoh dari konsep debat kemarin. Itu keren sih yang Oh my dinotis dosen. god, keren. Terima kasih buat panitia Maxrom yang lain juga ya. Jangan lupa join HMM guys. Dan cobain proker Maxrom, semua proker sih ya. Cobain kalau Cobain. Kader iya siap. Kenapa kader mulu yang dinotis aku Desi karena dia ketublaknya nanti kaderisasi siapa ketublaknya Desi guys. Seru banget. Namanya Kak Desi ya guys. Cobain experience-nya. Oke. Next nih pertanyaan terakhir nih kakak boleh ya masuk ya. Nah kira-kira sarannya apa sih untuk teman-teman yang masih ragu join himpunan atau kepanitiaan? Mungkin salah satu dari mereka juga ada yang relate kayak aduh punya waktu senggang banget atau kayak aduh kayaknya perlu ngasah skill nih gitu, bingung gitu, pengen masuk himpunan tapi masih ragu. Nah gimana nih menurut kakak-kakak biar mereka nggak ragu lagi join himpunan? Dari Kak Mei lagi boleh. Kalau dari aku ya, organisasi itu nggak hanya melulu kayak oh kita ngadain proker kelar terus rapat, nggak hanya kayak gitu, tapi di dalam organisasi kita itu belajar yang namanya teamwork, komunikasi dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian masih ragu dan kayak kayaknya nanti nggak bisa deh, gue nggak bisa ngatur jadwal gue deh gini-gini, kalau misalnya kalian masih ragu kayak begitu ya kapan kalian tahu potensi kaliannya. Karena balik lagi kan tadi aku bilang nggak cuma rapat kok, tapi gimana kita teamworknya ada, komunikasinya juga ada, dan pasti juga perlahan-lahan bisa beradaptasi membagi waktunya. Jadi jangan lupa guys, jangan lupa join HMM dan jangan ragu untuk ikut organisasi. Betul. Kalian guys, kita tuh harus memaksakan diri supaya kita keluar dari zona nyaman. Nah, jadi jangan ragu kalau untuk mencoba hal baru teman-teman, gitu ya Kak ya. Oke, silakan Kak Alin. Oke, buat yang masih ragu join himpunan, gabung aja dulu, cobain aja dulu. Karena gabung ke himpunan tuh bukan cuma nyari sibuknya aja, tapi kita tuh di himpunan tuh kita banyak belajar yang nggak ada di kelas. Betul. Kayak teamwork, komunikasi itu kan sudah di luar dari pembelajaran kelas kan. Jadi cobain aja dulu guys. Oke, dicoba guys dari Kak Alin di notes ya, tolong. Pakai hashtag ya, dicoba dulu. Hashtag dicoba dulu masuk himpunan. Oke, silakan lanjut ke Desi. Oke, kalau dari aku, ini kebanyakan dari kita juga manusia coba-coba akhirnya nyaman. Betul. Udah guys. 2 periode. Dengan banyaknya yang ya seperti biasa kan himpunan tuh ada drama-drama ini, drama ini, tapi itu semua konflik bisa diselesaikan. Dan untuk kalian yang masih ragu, kalau menurut aku jangan ragu sih, apalagi kan sekarang manajemen tuh ada, nggak cuma manajemen ya Kak ya, ada yang ngumpulin poin. Oh ya, poin. Nah, di himpunan tuh jadi kalian juga bisa dapetin poin-poin tersebut untuk memenuhi kriteria yang udah ditetapkan. Terus juga banyak kok skill yang dari soft skillnya sampai hard skillnya tuh ada banget di himpunan. Walaupun jujur capek, tapi seru kok, seru banget. Apalagi jadi kenal, jadi banyak relasi itu bener banget. Kayak kami yang malu-malu kalau kami nggak ikut himpunan mungkin belum tentu bisa langsung kenal sebanyak ini sama adik-adik tingkatnya. Gitu. Jadi jangan lupa join HMM. Jangan lupa join HMM. Walaupun opreknya udah ditutup, masih ada periode depannya. Betul. Jadi jangan lupa ya. Jadi nggak ada kata terlambat ya guys ya buat join himpunan. Kalaupun misalnya nggak di HMM kan ada kegiatan lain juga ya. Yang lain dicoba-coba aja dulu guys. Abis itu baru masuk himpunan. Kayak Maxrom itu kita ngambil eksternal loh guys. Jadi ada open recruitment-nya panitia. Jadi poin lagi jangan lupa buat ngecek TikTok sama Instagramnya karena info-infonya bakal ada terus di sosial media HMM. Terutama di YouTube ini. Ini. Oke, silakan Kak Aini. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya pada dasarnya kan orang tuh mau daftar bukan karena paksaan ya. Betul. Emang muncul dari dirinya sendiri. Betul.
Tapi balik lagi ke kakak Aurin bilang tadi, jangan ragu untuk join himpunan ya teman-teman. Dicoba dulu karena kalian bakal dapetin pembelajaran dan pengalaman yang kalian gak dapetin di bangku kuliah gitu. Jadi kalian juga bisa menambah relasi, nambah teman, terus kalian juga bisa ngasah hard skill sama soft skill kalian. Jadi jangan lupa untuk dicoba masuk himpunan. Terus aku mau tambahin Kak, kalau misalnya dari kalian banyak yang punya kegiatan lain, terus merasa bentrok waktu, terus kalau mau konsul dulu aja. Biasanya nih kebanyakan dari kita yang punya acara lain, kita cari jalan keluar bareng-bareng. Jadi tuh kalian tuh gak akan cari jalan keluar sendiri, tapi kita semua nih anak himpunan bakal ngebantu. Jadi benar-benar kekeluarganya tuh ada masalah, nyelesain konfliknya tuh kita bener-bener bareng-bareng gitu kan. Jadi kalau di himpunan itu kalian gak pernah ngerasa sendiri ya Kak ya? Sesuatu pasti kita bareng. Betul. Kalau rahasia itu ke SDM boleh. Rahasia aman. Rahasia aman. Tapi kalau misalnya minta saran ke yang lain itu juga boleh ya Kak ya? Boleh banget. Boleh. Silakan dilanjut ke Ahda. Yang dibilang Kak Desi benar ya. Jadi benar-benar kita tuh gak sendirian kok guys. Kita tuh rame, kita semua rasain bareng-bareng, kita semua cari solusinya bareng-bareng. Jadi kalian tuh jangan ragu, kalian bakal sendirian. Kalian jangan ragu, kalian gak punya teman. Jangan ragu kalian gak bisa apa-apa. Pasti bakal diajarin kan ya. Iya betul. Tiba-tiba kayak kita aja kepemimpinan, tiba-tiba jadi ketua pelaksana, tiba-tiba jadi kora acara. Itu kan semua mendadak gitu loh. Kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada yang masuk PDD, tiba-tiba ada yang jualan. Jadi kita semuanya kan harus bekerja gitu kan ya. Dicoba ya semuanya. Iya, Ya. semuanya dicoba. Jadi ya jangan takut aja sih, jangan ragu. Kesempatan tuh gak datang 2 kali. Nambahin lagi boleh Kak? Boleh. Kayak kan mungkin juga orang yang pertama kali masuk kayak takut dan ragu, aduh gue dipilih jadi ketuplak nih, gini-gini. Itu tenang aja guys, kan kalian pasti pertama-tama bakal dibimbing dulu sama kadep per divisinya. Terus pun kalau misalnya kadepnya tiba-tiba kayak misalnya ada berhalangan atau ada yang tidak diajarkan atau gimana, kan bisa juga ke kadep-kadep yang lain dan juga ke BPI-nya. Jadi kayak kalian bener-bener bakal diajarin dari awal, nggak langsung plek-plek kerjain ini ya, nggak langsung kayak gitu, tapi bertahap. Jadi jangan ragu dan jangan takut. Iya. Dan kalian juga nggak akan disuruh untuk ngeraba sesuatu yang harus kalian kerjain. Semua kita ajarin. Jadi nggak semata-mata ya udah ngasih tugas terus udah ditinggal, enggak. Kita benar-benar detail ngajarin. Kalian nggak tahu, tanya lagi dan para angkatan yang di atas nih juga pasti akan aware sama kalian sendiri gitu kan. Iya. Pasti juga kakak-kakak yang di atas tuh kalau misalnya ditanya tuh malah seneng ya Kak. Seneng banget. Karena dari kita sendiri tuh kayak aku baru join itu tuh nanya punya inisiatif yang banyak gitu buat nanya, buat lebih tahu, cari tahu lebih banyak gitu ya Kak ya. Nanti kakak-kakaknya bakal ngasih arahan ke yang adik-adiknya kayak gitu ya Kak ya. Betul. Jadi kayak apalagi nih kita yang udah pernah jadi ketuplak ya, itu tuh merasa jujur banget guys, itu merasa bangga, merasa keren banget. Oke. Ya kan kita keren banget. Ada yang rasa itu ya ternyata ya. keren banget. Awalnya kayak ragu, ini beneran nih gue yang dipilih buat pegang ini, gue nggak bisa dibimbing akhirnya bisa, dan itu kita merasa gila, gue keren banget ya. Nggak ada Masuk SGHMM tulisannya ketua pelaksana. Keren banget. Bangga banget. kali kayak merasa kita yang bukan apa-apa terus dikasih tanggung jawab kayak gitu, kita bisa ngelaksanain, nama kita terpampang ketua pelaksana, itu merasa Lega banget sih. ya. Iya, keren banget guys, keren banget. Experience-nya ada banget ya Kak? Keren banget. Experience sama kayak tagline Bakri ya. Experience dari aku. Oke kakak, itu adalah menjadi pertanyaan penutup nih. Kurang Kak, kurang. Kurang. Oke. Kurang. Nanti kalau misalnya masih lanjut bisa episode lain lagi. Ya, netizennya capek. Oke, terima kasih ya kakak-kakak yang udah sharing-sharing, udah cerita-cerita nih, udah berbagi ilmu juga sama netizen yang ada di rumah atau yang lagi dimanapun. Oke, terima kasih juga untuk netizen yang udah nonton episode Ngomen kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat nantiin ngomen yang selanjutnya. Dadah!